Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran Matematika Minat untuk kelas 10. Di sini kita akan melanjutkan materi sebelumnya terkait dengan vektor yang saling tegak lurus di ruang dimensi 3 ya. Nah, bagaimana sih vektor yang saling tegak lurus itu? Mohon maaf sebelumnya ini saya tidak menggunakan pen tablet ya, karena pen tabletnya juga ketinggalan di rumah. Jadi di sini saya jelaskan seadanya saja ya, tapi saya sudah menuliskan di sini bagaimana penyelesaiannya dan kita akan menjelaskan terkait dengan vektor yang saling tegak lurus ini. Nah, jika vektor yang saling tegak lurus ini berarti kan dia memiliki vektor A dan vektor B dan dia memiliki sudut. Sudut yang tegak lurus itu sudut yang bagaimana? Sudut yang membentuk 90 derajat ya, seperti ini. Nah, kan untuk kemarin vektor A dot vektor B itu adalah panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikali dengan kosinus alfa ya. Nah, maka vektor A dot vektor B ini kita substitusi untuk sudutnya. Karena tadi sudutnya 90 derajat dan kosinus 90 derajat itu adalah 0, maka berapapun angka yang kita kalikan dengan 0 ya, berarti dia hasilnya adalah 0, maka A dot B sama dengan 0. Nah, karena di sini kita membahasnya itu pada vektor di ruang dimensi 3, berarti ada 3 komponen. Komponennya apa saja? Ada A1, A2, dan A3 ya untuk vektor A. Kemudian untuk vektor B berarti ada B1, B2, dan B3. Nah, maka di sini A dot B sama dengan A1, B1 ditambah dengan A2, B2 ditambah dengan A3, B3. Dikarenakan tadi syaratnya katanya karena di sini membentuk sudut 90 derajat, vektor A dot vektor B itu sama dengan 0, maka ketika kita ganti nih vektor A dot vektor B-nya menjadi apa? Menjadi komponen-komponen yang ada di sini. Sehingga syarat untuk menyelesaikan vektor yang saling tegak lurus itu adalah A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3 sama dengan 0 ya. Jadi tinggal kita substitusi, ganti A dot B-nya ini, kemudian sama dengan 0 gitu. Oke, kita coba langsung ke contoh soal aja nih ya. Untuk contoh soal nomor 1 di sini, jika vektor A-nya itu adalah 2i ditambah 3j ditambah k tegak lurus dengan vektor B sama dengan negatif xi ditambah 2j ditambah 2k. Tentukanlah nilai x. Oke, kita harus tahu komponen-komponen dari masing-masing vektor ini ya. Untuk komponen vektor A kan berarti dia ada 2, ada 3, dan 1. Kemudian untuk komponen vektor B, ini hati-hati karena dia vektornya itu ada di IJK, berarti X ini merupakan apa ya yang akan kita cari nanti dari suatu bilangannya gitu kan. Nah, maka di sini untuk komponen vektor B sama dengan negatif X, kemudian ada 2, kemudian ada 2 ya ini. Sehingga karena tadi syaratnya itu A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3 sama dengan 0, kita sama dengan 0 kan tadi syaratnya ya. Nah, maka langsung kita substitusi saja. A1-nya berapa? 2 kan. Kemudian B1-nya berapa? B1-nya kan yang ini, berarti negatif X. 2 kali negatif X ya. Kemudian sekarang A2 B2 berarti 3 kali 2 ini kan. Kemudian A3 B3 berarti 1 dikali 2 ya sama dengan 0. 2 dikali negatif X itu negatif 2X. Kemudian 3 dikali 2 itu 6. Kemudian 1 dikali 2 itu 2 ya sama dengan 0. Sehingga di sini kita kelompokkan nih. Negatif 2X, 6 dan 2 kan bisa kita jumlahkan ya, berarti ditambah 8 sama dengan 0. Maka negatif 2X sama dengan negatif 8
X sama dengan 4. Ini untuk penyelesaian ini gampang ya. Jadi sebenarnya ini kan ya simpel-simpel aja penyelesaiannya, hanya dibentuk sebuah persamaan aja gitu. Oke, mungkin kita akan ke contoh soal nomor 2 ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2 di sini. Jika vektor A-nya itu adalah XI dikurang 2XY ditambah 4K tegak lurus dengan vektor B sama dengan XI dikurang 4Y ditambah 3K dan panjang vektor B sama dengan akar 29, tentukanlah panjang vektor A. Oke, kita ubah dulu untuk vektor satuan ini menjadi vektor kolom ya. Untuk vektor A-nya berarti kan X, kemudian ada negatif 2X, kemudian ada 4. Tegak lurus dengan vektor B. Vektor B-nya itu adalah X, kemudian negatif 4, kemudian 3 aja ya. Kayaknya nggak perlu kita tulis lagi. Oke, nah tadi syarat ya, syarat untuk vektor yang tegak lurus itu sama dengan A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3 sama dengan 0, atau A dot B itu sama dengan vektor A dot vektor B itu sama dengan 0 ya. Maka ini 3 kita substitusi lagi seperti yang tadi, berarti untuk A1-nya X, B 1-nya X, berarti kan X dikali X, X kuadrat. A2-nya negatif 2X, B2-nya negatif 4, berarti kan jadi positif 8X gitu kan. Kemudian A3-nya 4, B3-nya adalah 3, berarti jadi 12 sama dengan 0. Nah, X kuadrat tambah 8X tambah 12 sama dengan 0. Ini kita faktorkan ya. Nah, berarti di sini kita punya nih, jika dikalikan adalah 12, jika dijumlahkan adalah 8. Berarti berapa? Positif 6 dan positif 2. Maka kita dapat nih nilai X-nya sama dengan negatif 6 atau X-nya sama dengan negatif 2. Kemudian di sini dari panjang vektor B ini berarti kan untuk rumus dari panjang vektor sendiri itu adalah B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat gitu kan. Nah, ini kita tinggal substitusi komponen-komponen yang ada pada soal di sini. Berarti kan panjang vektor B itu adalah akar 29 sama dengan, berarti kan X kuadrat B1 kuadratnya ya. X kuadrat, B2 kuadratnya itu negatif 4 kuadrat, B3-nya itu adalah 3 kuadrat ya. Nah, setelah ini berarti ini kan ada akar kita kuadratkan aja ya. Berarti akar dari 29 itu adalah 29. Akar dari X kuadrat tambah negatif 4 kuadrat tambah 3 kuadrat itu berarti akarnya hilang ya. Jadi X kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, maka X kuadrat tambah 25 ya. Berarti X kuadratnya sama dengan 4. X kuadrat sama dengan plus minus 2 gitu kan. Bisa positif, bisa negatif. Nah, dari persamaan ini kan kita dapat X sama dengan negatif 6 atau X sama dengan negatif 2. Sementara di sini ya persamaan ini kita mendapatkan hasil dari panjang vektor B ini ya, ketika kita cari X-nya dia ada positif 2 dan negatif 2. Berarti kan nilai yang sama itu berarti negatif 2. Maka dari persamaan ini ya kedua-duanya kita berlaku dengan X-nya itu sama dengan negatif 2. Karena di sini X-nya sama dengan negatif 2, maka untuk panjang vektor A-nya, kita tinggal substitusi aja ke sini ya, komponennya itu kan berarti X negatif 2, X 4. Nah, tadi X-nya negatif 2 berarti negatif 2. Ya, yang A1 ini berarti kita ganti menjadi negatif 2 kuadrat. Kemudian A2-nya itu kan berarti negatif 2 kali negatif 2 itu 4 ya, 4 kuadrat. Kemudian A3-nya itu adalah 4 ya, 4 kuadrat. Maka akar dari 4 ditambah 16 ditambah 16 itu sama dengan akar 36. Akar 36 itu berapa ya? Berarti 6.
Maka dapat kita simpulkan bahwa panjang vektor A di sini adalah 6. Oke, mungkin untuk vektor yang saling tegak lurus, saya cukupkan sampai di pembahasan ini ya. Semangat belajarnya dan semangat untuk PAT-nya, jangan lupa belajar. Dan bagi yang belum mengumpulkan tugas, tolong segera dikumpulkan ya sebelum nanti kalian sibuk dengan PAT-nya. Semoga tidak ada yang remedial ya. Dan terus jaga kesehatannya biar kita nanti bisa bertemu bertatap muka di sekolah kita ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.